Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita mulai pembelajaran jarak jauh. Kali ini mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bab pertama yaitu tentang iman kepada hari akhir. Nah, tapi jangan lupa sebelum kalian mengikuti sampai akhir, kalian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, comment, like, and share. Oke? Kita mulai pengertian iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Jadi semua yang ada di langit, di bumi akan hancur. Dalil nakli tentang iman kepada hari akhir yaitu dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk coba kalian nanti ikuti ya di rumah. Fakulu sepenggal. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur, yang artinya dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Jadi semuanya ketika hari kiamat akan dibangkitkan dari dalam kubur. Kemudian kiamat dibagi menjadi dua. Pertama, kiamat sughra, yaitu kiamat kecil, yaitu contohnya kiamat kecil terjadinya kematian seseorang ataupun bencana alam. Yang kedua, kiamat besar atau kiamat kubro, yaitu hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Berikutnya adalah gambaran terjadinya hari kiamat. Nah, kalau tadi Quran surat Al-Hajj adalah kapan atau hari kiamat itu pasti akan datang. Nah, kalau sekarang adalah gambaran terjadinya hari kiamat. Pertama, Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Pak Guru tulis intinya saja. Ayat 4 itu manusia diibaratkan seperti laron. Ayat 5, gunung-gunung bertebarangan seperti bulu-bulu. Yang kedua, Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Ayat 1 intinya bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Yang ayat kedua, bumi mengeluarkan beban berat. Jadi semua yang ada di bumi keluar, termasuk lahar, gas alam, dan lain-lain. Yang ketiga, Quran surat Al-Muzammil ayat 18. Itu gambaran bagaimana langit terbelah pada saat hari itu atau hari kiamat. Nah, tanda hari kiamat adalah malaikat Israfil meniup sangkakala. Itu ada pada Quran surat Az-Zumar ayat 68. Berikutnya adalah proses kehidupan di alam akhirat. Jadi setelah manusia meninggal, itu ada beberapa proses kemudian sampai nanti di akhirat. Pertama, setelah manusia meninggal, tentu manusia ada berada dalam yaumul barzakh, yaitu alam kubur. Yang kedua, manusia nanti dibangkitkan dari dalam kubur atau yang disebut dengan yaumul ba'ats. Yang ketiga, yaumul mizan, itu hari penimbangan amal. Jadi amal kita ditimbang. Nah, setelah ditimbang, ada yang namanya hari perhitungan amal, yaitu yaumul hisab. Kemudian setelah amal itu dihitung, kemudian manusia ada meniti jembatan Sirat, atau yang kita sering dengar jembatan Siratal Mustaqim. Jadi dinamakan yaumul Sirat. Kemudian yaumuddin atau hari pembalasan, di mana
nantinya manusia akan mendapat balasannya sesuai dengan amal perbuatannya. Ketika banyak amal soleh, amal ibadah, amal kebaikan lebih banyak, maka surga ganjarannya. Tapi sebaliknya, jika di dalam hidupnya manusia banyak kemaksiatan, perbuatan dosa, maka neraka ganjarannya. Kemudian, manusia itu sejatinya yang hidup selamanya adalah ruh. Jadi tahapan manusia, ruh manusia ada hidup di beberapa alam. Karena ini jasad yang menopang ruh kita yang jasadnya itu hanya di dunia. Tapi setelah meninggal jasadnya kita dikubur. Pertama, roh manusia ada di alam roh. Walau alam ada di mana? Kemudian alam kandungan kurang lebih 9 bulan. Kemudian alam dunia. Makanya memanfaatkan sebaik-baiknya kehidupan di dunia. Nanti untuk bekal kehidupan di akhirat kelak. Kemudian alam kubur. Jadi setelah meninggal manusia di alam kubur atau alam barzakh. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang kekal di akhirat. Seperti Pak Guru yang sampaikan tadi, jika banyak amalnya maka akan kelak dimasukkan ke surga. Tapi sebaliknya, jika banyak dosa, perbuatan salah, perbuatan maksiat, maka kelak akan dimasukkan ke neraka. Nah, ada tanda-tanda kecil hari kiamat. Yang pertama, terjadinya banyak pembunuhan. Kalau kalian lihat berita setiap hari di TV maupun di koran, pasti ada yang namanya berita tentang pembunuhan. Dan ironisnya, kadang ada ayah yang membunuh anaknya, atau sebaliknya, anak yang membunuh orang tuanya. Kemudian waktu terasa cepat berlalu. Kalian bisa rasakan saat ini, dan Pak Guru bisa membedakan ketika masa Pak Guru dulu kecil sampai sekarang. Dengan dulu belum adanya teknologi, sampai sekarang teknologi sudah canggih. Kemudian sering terjadi bencana alam. Nah, sekarang banjir pun, kalau dulu banjir hanya di Jakarta, tapi sekarang banjir di beberapa daerah. Karena apa? Karena banyak illegal logging atau penebangan pohon secara liar, sehingga hutan tidak bisa menampung, perbukitan tidak bisa menampung air. Kemudian minuman keras merajalela ini. Terus perzinahan secara terang-terangan. Jadi sekarang remaja, pemuda, anak sekolah sudah tidak malu lagi ketika berduaan dengan lawan jenis. Pria menyerupai wanita dan sebaliknya. Nah, ini banyak pria yang menjadi bencong, dioperasi hidungnya dan sebagainya. Kemudian manusia tidak suka mempelajari ilmu agama. Nah, ini sekarang yang sangat terjadi. Anak-anak remaja sudah enggan atau males belajar tentang ilmu agama Islam. Buktinya, kalau Pak Guru tes satu persatu, bisa kelas 8 dan sekarang kelas 9, paling hanya 30% anak yang bisa membaca Al-Quran. Kemudian tanda besar dari kiamat, munculnya dukun. Itu asap yang menyebabkan penyakit. Munculnya Dajjal. Dajjal itu membawa fitnah, ya. Nanti tapi Dajjal ini diriwayatkan itu sangat sakti, ya. Kemudian binatang aneh dan besar. Terus matahari terbit dari barat. Turunnya Nabi Isa. Dan turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan terakhir munculnya api di Hijaz. Nah, hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, menuntun selalu berbuat baik. Yang ketiga, menghindari perbuatan dosa. Yang keempat,
mendorong untuk semangat menuntut ilmu agama. Dan yang kelima, memperjelas tujuan hidup manusia. Nah, sekian dari Pak Guru yang sampaikan kaitannya dengan iman pada hari akhir. Bila ada pertanyaan, silakan nanti kalian tulis di kolom komentar. Sekian dari Pak Guru. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.